Tumpukan uang setinggi 2 meter, nilainya fantastis. 11,8 triliunan jumlah yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Tapi ini bukan film, ini nyata. Dan ini melibatkan salah satu konglomerat sawit terbesar di Asia, yaitu Wilmar Group. Penasaran kronologinya seperti apa? Yuk simak selengkapnya di sini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru-baru ini menyita dana sebesar 11,8 triliunan dalam kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Angka ini diyakini jadi penyitaan terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dana tersebut disebut berasal dari 5 anak perusahaan Wilmar Group, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, ada PT Multi Nabati Sulawesi, ada PT Sinar Alam Permai, lalu ada PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan juga ada PT Wilmar Nabati Indonesia. Kelima perusahaan ini disebut sebagai pihak Wilmar tergugat oleh kejaksaan. Masalah ini tuh berawal dari periode Juli sampai Desember 2021 saat Indonesia dilanda kelangkaan minyak goreng. Di saat masyarakat antri beli minyak goreng, kelima perusahaan ini dituding malah mengejar untung lewat ekspor CPO secara ilegal. Jaksa menduga mereka merugikan negara hingga 12,3 triliunan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Tapi Wilmar tidak tinggal diam. Dalam keterangan resminya, Wilmar menyebut bahwa dana 11,88 triliun itu adalah dana jaminan, bukan pengakuan bersalah. Dana tersebut disetor sebagai bentuk komitmen hukum sambil menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung. Wilmar mengklaim bahwa semua itu adalah tindakan bisnis mereka saat itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh tindakan dilakukan dengan itikat baik tanpa ada niat korupsi. Tulis Wilmar International Limited. Yang bikin gempar, Kejaksaan lalu memamerkan sebagian uang yang disita. Bukan pecahan 100.000 itu disusun di gedung bundar Kejaksaan mencapai tinggi hampir 2 meter. Yang ditunjukkan ke publik baru sekitar 2 miliar. Tapi total yang disita adalah 11,88 triliun. Belum berhenti di situ. Putusan PN Jakarta Pusat yang sempat memenangkan Wilmar malah bikin geger. Tiga hakim yaitu Juyamto, Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, plus Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, semua ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Mereka menduga menerima suap sekitar 60 miliar dan 3 hakim dikabarkan menerima 22,5 miliar sebagai imbalan atas putusan yang menguntungkan Wilmar. Kini kasus ini tuh sudah naik ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kejaksaan berharap uang yang sudah dikembalikan oleh Wilmar dapat dijadikan bukti tambahan untuk memperkuat tuntutan di tingkat tinggi. Selain Wilmar, ada 2 korporasi lain yang juga disebut dalam kasus ini, yaitu Musimas Group, diminta mengembalikan dana sekitar 4,89 triliunan. Lalu kedua ada Permata Hijau Group, diminta mengembalikan 937,5 miliar. Keduanya juga sedang diproses untuk ikut bertanggung jawab secara finansial. Jaksa berharap mereka mengikuti jejak Wilmar, mengembalikan kerugian negara secara penuh. Kasus ini tuh menjadi pengingat betapa besar skala industri sawit di Indonesia dan betapa kompleksnya urusan hukum ketika korporasi raksasa terlibat. Bayangkan dengan uang sebesar 11,8 triliunan sudah bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan juga jalan desa. Tapi sekarang uang itu jadi barang bukti dan penentu arah keadilan. Apakah Mahkamah Agung akan menguatkan keputusan awal atau justru membuka babak baru yang lebih panas? Kalau menurut kamu, apakah tindakan Wilmar ini sebagai itikat baik
atau malah strategi menyelamatkan diri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman agar kalian gak ketinggalan kasus-kasus besar kayak gini. Saya Aurea Tricia, sampai jumpa di next video. Bye-bye.